Kan kemudian ya kita share lah, kita bagi apa yang sudah jadi kesenangan kita ke teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain pun juga ikut merasakan apa ya. Gak ada unsur C, unsur N. Aslinya Ya. enak buat bakteri itu putman masih cepat. Iya, Orang tapi soalnya enggak mak nggak mau langsung ya sehingga. Oke, kembali kita akan diskusi dengan teman-teman Lamongan Teduh. Di nanti bahasan kita terkait dengan kegiatan di rumah saja. Tadi kan di part sebelumnya kita sempat membahas tentang tanam menanam. Nah, kira-kira teman-teman Lamongan Teduh ini berkegiatannya seperti apa selama pandemi ini? Dari Mbak Ami dulu. Ya, selama pandemi, selama di rumah aja, ya karena udah hobi ya Kak, hobi untuk menanam dan sebagainya, jadinya ya kita coba untuk menanam yang bisa kita tanam ataupun juga meregrow. Ya, berarti menanam kembali. Benar sekali. Kalau Mas Adi? kebetulan di rumah ada lahan sempit, jadi saya manfaatkan untuk tanam sayuran organik. Sayuran Ya, organik biar fresh. tanpa pestisida? Pestisida yang alami. Oke, nah, kira-kira tanaman apa saja yang cocok untuk ditanam di rumah, Mbak Ami? Banyak sih Kak, kita coba sayuran yang biasa kita makan, misalnya kangkung, bayam, Kangkung, bayam. ya tomat, cabai, seperti itu. Tanaman-tanaman yang ya biasa kita konsumsi lah untuk ibu rumah tangga. Kalau Mas Adi? Sama juga, apalagi yang bisa ditanam di daerah Lamongan yaitu kangkung, sawi. Kalau bunga-bunga? Bunga-bunga lebih ke wanita sih. Ya, Cowok tanam bunga, aduh. ya, Ya. biasa aja kan Mas. Ya buat stok nanti kalau misalnya dia pengen ada cewek, biar langsung petik aja. Padahal dia lagi kosong. Iki apa bahas itu? Tadi kan mayoritas sayur, kemudian kebutuhan rumahan. Nah, kalau bunga-bunga, Mbak Ami juga menanam bunga itu gimana? Ya, kebetulan di rumah juga ada bunga dan juga memang seperti tadi yang saya utarakan, pengen bikin vegetasi lebah madu Kak. Jadinya memang perlu bermacam-macam bunga untuk bisa menarik lebahnya tadi. Berarti bunga-bunga yang ada benang sarinya, Yang ada nektar dan sebagainya, yang mencolok juga. yang mencolok. Warnanya yang mencolok. Sekarang yang lagi tak tanam ada kalianda, air mata pengantin. Ya, Sadu-sadu ya bunganya. Santos lemon dan apa ya, propot kayak gitu sih. Mawar juga di rumah ada. Mas Adi kayaknya mau jawab janda bolong ya? Enggak. Air mata Pengantin. Ras terapi. Oh enggak ya. Iya Kak. Jadinya sampai ini terharu gitu. Ya. Bunga-bunga tadi untuk vegetasi lebah. Selain itu kira-kira pada apa, Mbak? Oke, selain vegetasi lebah juga saya pakai buat refugia Kak. Refugia itu kayak tanaman untuk pemancing hama kayak gitu, serangga-serangga itu biar teralihkan. Jadinya apa yang kita tanam, sayur dan sebagainya itu biar tidak gampang biar tidak Contohnya gini, contohnya. ya. Aku yang prakteknya. Saya tak jawab kok. Aku refugia, untuk tanaman refugia itu untuk pengalih serangga hama itu. Jadinya iya, supaya si serangganya itu atau hamanya itu tidak ke sayuran tapi dia ke bunganya. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa? Nah. Ya, karena Jadi aku itu. ya, Kenapa kok bisa menarik itu tadi? Kenapa? ya ini kalau misalnya menurut ini ya dunia keseranggaan ini, Oke. dia itu lebih tertarik dengan yang mencolok. Mencolok. Kayak misalnya cowok kayak gitu ya. Oh, jadinya. karena suka tadi- yang glowing, Ya. nah sehingga kalau bunganya ini mencolok, warnanya merah, warnanya kuning, dan sebagainya, itu kumbang itu sering untuk Lebih suka. iya lebih suka ke situ, sehingga dia lupa mau ke sayuran. Jadi kayak refocusing gitu ya? Iya betul. Refocusing. Oh, Refugia iya. itu namanya. Refugia. Ya, jadi Pengalih. agen refugia.
Oke, kalau kemarin saya dengar-dengar kan teman-teman Lamongan Teduh juga belajar tentang pemupukan, pemanfaatan pupuk-pupuk dari limbah Rumah rumah tangga. Kemarin yang Mbak Ami atau Mas Adi? Saya. Ceritanya gimana Mas Adi? Ya, jadi kalau mau memanfaatkan limbah rumah tangga untuk dijadikan pupuk alami atau pupuk organik cukup mudah sekali. Apa saja yang ada di rumah, contoh limbah rumah tangga, bekas sayur-sayuran yang tidak terpakai, misalnya bagian daun yang kering, yang kuning, kemudian bonggolnya sawi yang bagian bawah itu apa saja bisa yang tidak terpakai, sampah-sampah dapur gitu, bisa dipakai. Caranya seperti apa gitu kan? Atau mungkin bertanya alatnya apa saja, bahannya apa saja gitu kan? Bahannya tadi dari sampah rumah tangga, sayur-sayuran, buah yang busuk dan lain-lain itu. Kemudian alatnya kita cukup butuh tempat wadah, wadahnya apa? Nah, pertanyaannya itu gansing, butuh gansing, karung bahasanya. Oke. Karung. Bosok-bosok gansing, karung itu. Kemudian kita kumpulkan terlebih dahulu sampah-sampah tadi, dimasukkan ke dalam karung. Ya. Bisa tadi usahakan yang basah, yang sampah basah dijadikan satu ini. Kalau sampah kering kayak daun mangga yang kering itu susah nanti, susah untuk diuraikan. Bukannya tidak bisa, tapi harus dicaca lebih halus lagi. Kalau sampah basah kan enak, bakterinya nanti makannya itu juga gampang. Dikumpulkan, kemudian itu kalau kepingin cepet jadi kompos pupuk organik tadi itu ditambahkan dengan bakteri pengurainya. Mereknya banyak, tapi biasanya saya pakai bakteri bermerek. Enggak sih Kak. Produksinya yang produksi bakteri itu loh, ada banyak. Bisa pakai emulasi terus deh. Ya bisa bikin sendiri atau kalau beli pabrikan juga bisa. Tapi saya biasanya ya enak pabrikan, dapat simpel. Tuh. Tapi iya ya. Yang murni dari rumah. Yang mungkin dari rumah yuk. Nasi basi dulu. Iya sih. Jadi mungkin kalau kita kaitannya dengan limbah itu biasanya kan dengan bau kaitannya. Nah, untuk mensiasati bau itu apa sudah jadi tidak berbau atau gimana? Kalau yang komposter mungkin enggak ya Kak. Kalau misalnya selama prosesnya benar. Kalau misalnya kurang unsur N atau unsur C-nya kurang itu nanti pasti bau. Tapi kalau memang misalnya prosesnya dilalui dengan benar, tata-tatanya benar, itu insya Allah tidak berbau. Unsur N dan unsur C itu Hidrogen sama kalsium. Karbon. Jadinya Oh. yang kayak hijau sama yang coklat. Itu jadi bahas kayak gini guys. Apa deh? Gak ada unsur C, unsur N ini. Aslinya Ya. enak gue bakteri itu cuma masih cepat. Iya, Orang tapi soalnya nih gue enggak mau langsung ya saya enggak. ini gue Sama basi, apa nasi basi. itu Kadang belum bisa ini. tingkat keberhasilan lebih baik pakai yang pabrikan tadi. Tinggal Bakteri yang pabrikan. Ya ada dua pilihan gitu loh Kak. Jadinya kalau misalnya pengen lagi bokek misalnya ya, atau lagi banyak nasi basi di rumah, ya bisa dipakai tuh nasi basinya itu buat kayak pengurainya. Dan enak ditani. Nah, selama 2 sampai 3 bulan tadi Mas ya. 1 sampai 2 bulan ya. 1 sampai 2 bulan mungkin kan terlalu lama. Mungkin ada cara lain. Cara lebih cepat. Nah, cara lebih cepatnya. Beli produk. Dan Ini. sponsor ya kok, jadi Jadi- sponsor baik. Yang mempercepat untuk jadinya pupuk kompos adalah faktor bakterinya, bakteri pengurai. Lah, bakteri pengurai ini tersedia di toko pertanian dan lain-lain itu yang bisa kita beli, harganya cukup terjangkau. Jadi bakteri itu nanti dituangkan di dalam air, jadi takarannya 1:10, Ya. nanti disiramkan ke media atau bahan yang mau dipakai buat Bahan yang sudah kompos. digunakan tadi ya. Itu nanti akan lebih cepat. Jadi itu Lebih cepat ya. penguraian bahan-bahan sampah rumah tangga itu lagi. Lebih cepat. Itu cocok untuk semua tanaman atau untuk tanaman tertentu atau gimana Mas? Semuanya bisa, karena Semuanya di bisa, situ ya kompos itu biasanya kan dipakai untuk pupuk dasar. Jadi ketika sebelum menanam
tanah itu dicampur pupuk kompos, campur dengan perbandingan biasanya 1:1 atau 1:2 terserah, itu dicampur. Kemudian itu sudah insya Allah sudah cukup untuk